Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat-saat hari raya kurban atau Idul Adha, para penginjil getol menyerang syariat kurban. Seorang penginjil yang mengaku bernama Kalangi menulis artikel berjudul Syariat kurban di hari raya haji kini perlu dipertanyakan muslim. Tulisan itu ada di website yang saya samarkan. Kalangi menuding umat Islam salah kaprah merayakan hari Idul Kurban karena konsep kurban dalam Al-Quran tidak jelas. Sedangkan konsep Alkitab atau Bible sangat jelas dan rasional. Inilah kutipannya. Adakah dikatakan di dalam Alkitab dan Al-Quran bahwa Ismail itu anak pengorbanan? Banyak muslim belum tahu bahwa jawabannya adalah tidak ada. Alkitab menegaskan anak itu adalah Ishak, dan tak lain daripada Ishak. Sebaliknya Quran ragu-ragu dan hanya berkata dalam kekaburan bahwa anak itu adalah anak Ibrahim. Kisah Ishak sebagai anak pengorbanan telah tertulis di kitab Taurat 2600 tahun sebelum Muhammad dilahirkan. Semua nabi-nabi Tuhan tahu bahwa Ishak itu adalah anak yang ingin dikurbankan. Tak ada ceritanya sama sekali tentang Ismail yang punah dari sejarah. Kemudian penginjil Kalangi mengutip Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 109 yang menjelaskan asal-usul kurban. Menurut Kalangi, ayat-ayat Al-Quran tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa anak Nabi Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ismail. Demikian kutipannya. Apa yang dapat Anda lihat? Benar kan? Tak ada muncul nama Ismail di situ sebagai anak sembelihan. Kosong. Dan dimanapun di Quran, nama anak pengorbanan itu dikosongkan oleh Muhammad. Yang ada disebut cuma sang anak. Tentu hal semacam ini bukan hal yang kebetulan, melainkan dengan sengaja atau terpaksa. Kesimpulan penginjil Kalangi itu 100% salah para sahabatku. Akibat mengutip Al-Quran surah As-Saffat tak utuh, hanya sampai ayat ke-9. Seharusnya jika mengkaji secara benar dan fair, dia harus mengutip utuh hingga ayat 112. Bila dibaca utuh ayat 100 sampai 112, terutama dengan pemahaman kaidah bahasa yang benar, maka akan terasa betapa indahnya sastra Al-Quran dalam mengisahkan keteguhan Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Keteguhan iman dua orang nabi ayah dan anak yang diabadikan dalam syariat Idul Kurban. Bacalah dengan teliti ayat 99 sampai 111. Dikisahkan tentang tahapan ujian Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anak kandung yang saleh. Singkat kata, karena keikhlasan, kesabaran, dan kepatuhan Ibrahim kepada Allah sudah teruji, maka ketika hendak disembelih, Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan atau kambing yang besar, bidzibhin azim. Memang dalam kisah penyembelihan itu sama sekali tidak disebutkan secara tekstual siapa nama anak saleh yang hendak dikurbankan Nabi Ibrahim. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa anak yang disembelih itu bukan Nabi Ismail. Semakin keliru pula kesimpulan penginjil Kalangi bila dari ayat-ayat ini disimpulkan bahwa anak Ibrahim yang hendak dikurbankan adalah Ishak. Bukankah dalam ayat-ayat tersebut juga tidak terdapat nama Ishak? Setelah membaca ayat 100 sampai 111 yang mengisahkan kronologis pengorbanan, teruskan membaca hingga ayat 112. Nah, setelah proses pengorbanan selesai dilakukan Nabi Ibrahim, surah As-Saffat 112 memberitakan kelahiran Nabi Ishak. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran surah As-Saffat ayat 112. Jika Nabi Ishak lahir setelah terjadinya peristiwa penyembelihan, maka dapat disimpulkan secara otomatis anak saleh yang hendak dikurbankan Ibrahim itu pastilah Nabi Ismail. Mustahil Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak karena saat prosesi kurban dilakukan, Ishak belum lahir. Kesimpulan ini semakin jelas bila dibaca dalam nas Al-Quran dalam bahasa aslinya. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Huruf wawu dalam kata wa basyarnahu dan kami beri dia kabar gembira dalam ilmu nahwu disebut wawu ataf lit tartib.
bil ittisal, yaitu huruf wawu penghubung conjunction antara dua kalimat yang menunjukkan urutan kronologis dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Sebuah hadis riwayat dari Al-Hakim dalam Manaqib meneguhkan kesimpulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah keturunan dari dua orang bapak yang hampir disembelih. Ana ibnu Dzabihain." Dalam silsilah Rasulullah, dua orang yang hampir disembelih itu antara lain pertama Nabi Ismail yang hampir disembelih ayahandanya Nabi Ibrahim. Yang kedua Abdullah, ayahanda Nabi yang hampir disembelih karena adat jahiliyah. Disebutkan dalam sejarah bahwa Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bernazar kalau diberi karunia 10 anak laki-laki maka akan menyembelih satu sebagai kurban. Lalu jatuhlah undian kepada Abdullah, ayah daripada Rasulullah. Mendengar itu, kaum Quraisy melarangnya agar tidak diikuti generasi setelah mereka. Akhirnya Abdul Muthalib sepakat untuk menebusnya dengan 100 ekor unta. Karena dua kisah inilah, maka suatu hari seorang Badui memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan, "Hai anak dua orang sembelihan." Beliau hanya tersenyum. Dua orang sembelihan itu adalah Ismail dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Kisah kurban dalam Bible terbalik-balik. Setelah puas menghina Al-Quran, salah kaprah dan tidak jelas dalam kisah kurban, penginjil Kalangi ini memuji-muji Bible sebagai kitab yang rasional dalam kisah kurban. Menurutnya, Bible atau Injil secara tegas, jelas dan tidak ragu-ragu menyatakan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19 bahwa anak Abraham atau Ibrahim yang hendak dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Kalangi pun menulis, "Kita telah menyaksikan di atas betapa buruk dan rancunya wahyu Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya ini Al-Qur'an. Ketika ia harus mewahyu ulang apa-apa yang telah diturunkan dengan segenap otoritas ke dalam Taurat Musa, seperti yang termaktub dalam Alkitab 2600 tahun sebelumnya. Simaklah di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19, tampak betapa lancar, utuh, logis dan penuh otoritasnya pasal tersebut sebagai buah firman ketimbang ayat-ayat Quran yang berantakan dalam kisah kurban sembelihan. Baiklah, mari kita baca ayat-ayat Bible tersebut, dibaca secara teliti. Pada pasal 22 ayat 2 tertulis sebagai berikut. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Lihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Atas dasar ayat inilah umat Kristen mengklaim bahwa anak yang hendak dikorbankan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Benarkah kesimpulan ini? Mari kita kritisi. Nama Ishak dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 yang disebut sebagai anak tunggal Abraham itu patut dipertanyakan. Karena fakta-fakta dalam Bible menyebutkan bahwa Ismail dalam Alkitab berusia lebih tua 14 tahun dibandingkan adiknya Ishak. Karena Ismail dilahirkan ketika Abraham berusia 86 tahun. Lihat kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Dan Ishak dilahirkan ketika Abraham berusia 100 tahun. Lihat di kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Secara otomatis Ismail pernah jadi anak tunggal Abraham selama 14 tahun. Sedangkan Ishak tidak pernah jadi anak tunggal Abraham. Karena sampai akhir hayat Abraham, Ismail dan Ishak sama-sama masih hidup. Buktinya, mereka berdua bersama-sama menguburkan Abraham ke pemakamannya di Gua Makpela di padang Efron bin Zohar. Lihat di Alkitab Kejadian pasal 25 ayat 9. Jika faktanya Ismail pernah jadi anak tunggal Abraham selama 14 tahun, sedangkan Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal Abraham, kenapa ada ayat yang menyebut Ishak sebagai anak tunggal Abraham? Jika penginjil Kalangi ingin memaksakan pendapatnya bahwa anak tunggal Abraham yang hendak dikorbankan adalah Ishak, ya maka Bible itu harus direvisi. Nama Ismail dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 harus diganti menjadi Ishak. Kemudian nama Ishak dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 9 harus diganti dengan Ismail. Nah, jika penginjil Kalangi ingin memaksakan pendapatnya bahwa anak tunggal Abraham yang hendak dikurbankan adalah Ishak, maka Bible harus direvisi.
Nama Ismail dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 harus diganti menjadi Ishak. Kemudian nama Ishak dalam kitab Kejadian 25 ayat 9 harus diganti dengan Ismail. Dengan demikian tepatlah bahwa sebutan Ismail adalah anak tunggal Abraham. Tentunya harus diikuti dengan revisi banyak ayat menyangkut tukar guling nama Ismail dan Ishak. Untuk menutupi kekeliruan ayat tersebut, Kalangi ngotot menyatakan Ishak sebagai anak tunggal Abraham karena Ismail bukan anak sah Abraham, tapi anak rekayasa. Kalangi menulis sebagai berikut. Di mata Tuhan, ia sendiri malahan menetapkan Ishak sebagai anak tunggal. Artinya satu-satunya anak Abraham yang sejati. Maka di hadapan Allah, Ismail bukanlah betul-betul keturunan Abraham yang hakiki, melainkan seorang anak rekayasa, kedagingan hasil akal-akalan Sarah. Pernyataan ini justru menambah ruwet masalah teologi Kristiani, para sahabat. Soal status anak tunggal belum selesai, malah ditambah dengan masalah baru, tuduhan keji terhadap Siti Sarah sebagai wanita licik yang pandai main rekayasa dan akal-akalan. Secara tidak langsung, pernyataan itu juga melecehkan Abraham sebagai suami yang tidak cerdas yang mudah diakal-akali istrinya. Berdasarkan Bible sendiri tidak benar tuduhan penginjil Kalangi itu bahwa Ismail adalah anak rekayasa yang tidak sah sebagai anak tunggal Abraham. Lihat di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1-4 mengakui bahwa Ismail lahir dari pernikahan resmi atau sah antara Abraham dan Hagar atas restu istri pertamanya Sarah. Lihat saja sendiri. Selain itu, tak ada satupun ayat dalam Bible yang menyebut Ismail sebagai anak rekayasa yang tidak sah. Faktanya, Bible sama sekali tidak membeda-bedakan antara Ismail dan Ishak. Keduanya sama-sama diakui sebagai putra sah Nabi Ibrahim. Lihat di kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Bila penginjil menuduh Ismail sebagai anak rekayasa dan anak yang tidak sah dari Nabi Ibrahim, otomatis mereka menghina Ibrahim sebagai nabi yang pernah mengalami kecelakaan iman sehingga menurunkan anak rekayasa yang tidak sah. Al-Quran membersihkan Nabiullah Ibrahim dari tuduhan keji penginjil ini dengan menggaransi Ibrahim sebagai nabi yang saleh. Surah Al-Ankabut ayat 27 yang bergelar Khalilullah kesayangan Allah di dalam An-Nisa ayat 125. Betapa hebatnya konsep Al-Quran. Tulisan ini dari A. Ahmad Hizbullah MAG yang kami ambil dari suaraislam.com. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.